Halo, sekarang kelompok kami akan memulai presentasi untuk UAS, yaitu kami mengambil topik hukum laut internasional. Dalam presentasi ini disusun oleh Matius Brandawang, Antonius Sutejo, Rachel, Petri Fortunata, Koyenta Karli, Petra Ezra Lintika Sinaga. Oke, selanjutnya akan saya mulai dari pengertian hukum laut internasional. Hukum laut internasional itu merupakan suatu aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan tentang batas-batas wilayah negara, laut yang ada dalam suatu wilayah negara tersebut maupun laut yang di luar dari suatu wilayah negara, serta pemanfaatan sumber kekayaan laut dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya dua konsepsi hukum laut yang berasal dari penguasa laut Imperium Roma, yaitu konsepsi res communis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Yang kedua ada konsepsi res nullius yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Setelah kekuasaan Romawi runtuh, muncullah negara-negara baru yang turut mewarnai perkembangan hukum laut internasional. Pada saat Perang Dunia Kedua, lahiran negara-negara merdeka, khususnya di Asia dan Afrika, yang berbatasan dengan laut. Lalu bertambahnya penduduk dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, serta diiringin pula dengan pesatnya kemajuan teknologi, menimbulkan kesadaran dari negara-negara merdeka untuk mengatur suatu tatanan baru dalam permasalahan laut. Maka dari itu, pada tanggal 24 Februari sampai tanggal 27 April 1958, dilaksanakanlah Konvensi Hukum Laut di Jenewa yang disusul oleh Konvensi PBB pada tahun 1982. Lalu ada dasar hukum. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Dan UNCLOS itu sendiri diberlakukan pada tahun 1994. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia. Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 294 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603. Baik, selanjutnya pada kodifikasi hukum laut internasional. Terdapat Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi PBB 1982. Adapun beberapa perbedaan di antaranya ialah pada Konvensi Jenewa dengan lebar kawasan teritorial sejauh 3 mil dari daratan dan belum dikenal konsep negara kepulauan. Sedangkan Konvensi PBB lebar kawasan teritorialnya sejauh 12 mil dari garis pangkal dan pada konvensi ini dikenal konsep negara kepulauan. Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958 menghasilkan 4 buah konvensi, yaitu yang pertama, Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone atau Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964. Dan yang kedua, Convention on the High Sea atau Konvensi tentang Laut Lepas. Ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964. Dan yang ketiga, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea atau Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber Daya Hayati Laut Lepas. Ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966. Dan yang keempat, Convention on the Continental Shelf atau konvensi tentang landas kontinen, dan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. Dalam konferensi ini, walaupun telah berhasil merumuskan 4 konvensi, tetapi juga tidak disepakati tentang penetapan lebar laut teritorial. Akibatnya, masing-masing negara menetapkan lebar laut teritorialnya menurut caranya sendiri.
Lalu selanjutnya ada isi konvensi PBB 1982. Yang pertama itu, negara pesisir atau negara yang memiliki pantai menjalankan dan menetapkan kedaulatan laut teritorialnya tidak boleh melebihi lebar 12 mil. Yang kedua, kapal laut dan pesawat udara diperbolehkan melintas di selat yang digunakan untuk navigasi internasional. Yang ketiga, negara kepulauan memiliki kedaulatan sendiri atas wilayah laut, ditentukan oleh garis lurus yang ditarik di titik terluar pulau. Negara dapat menentukan jalur laut dan rute udara yang bisa dilintasi oleh negara asing. Yang keempat, negara yang memiliki perbatasan langsung dengan laut bisa menetapkan ZEE atau zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil. Yang kelima, negara asing memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di wilayah ZEE termasuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Yang keenam, negara yang tidak memiliki pantai mendapat hak untuk mengakses laut dan melakukan transit melalui negara transit. Yang ketujuh, seluruh negara harus turut serta dalam mencegah dan mengendalikan pencemaran laut, termasuk bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh pelanggaran negara terhadap konvensi. Yang kedelapan, penelitian ilmiah di kelautan ZEE dan landas kontinen haruslah tunduk pada negara pesisir. Jika penelitian ini dilakukan untuk tujuan perdamaian atau lainnya, maka harus meminta persetujuan dari negara lainnya yang tergabung dalam UNCLOS 1982. Yang kesembilan, permasalahan yang ada hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Yang terakhir, untuk sengketa bisa diajukan ke pengadilan internasional atau ke pihak lainnya yang terkait dengan konvensi ini. Oke, sekarang masuk ke bagian pembagian wilayah laut menurut UNCLOS 1982. Yang pertama adalah perairan pedalaman dan kepulauan. Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat dalam garis pangkal. Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh, sama seperti kedaulatan di daratannya. Lalu pada prinsip perairan pedalaman dan kepulauan ini tidak memiliki hak lintas damai di dalamnya. Lalu yang kedua ada titik dasar garis pangkal. Dapat dilihat pada gambar ini ada titik merah. Lalu setelah titik dasar garis pangkal ada laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini merupakan kedaulatan negara penuh, termasuk atas ruang udara di atasnya. Di laut teritorial ini memiliki prinsip hak lintas damai, yaitu negara-negara dapat melewati laut ini dengan kecepatan sekencang-kencangnya tanpa berhenti. Lalu setelah laut teritorial ada zona tambahan. Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini merupakan kekuasaan negara terbatas untuk mencegah pelanggaran terhadap aturan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan. Lalu setelah zona tambahan ada landas kontinen. Landas kontinen ini digabung ya sama ZEE karena lebarnya itu 200 mil dari titik dasar garis pangkal. ZEE ini merupakan zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, dan di zona ini negara pantai memiliki hak-hak berdaulat eksklusif, yaitu untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta yurisdiksi tertentu terhadap pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Di landas kontinen ini bisa bertambah hingga 300 mil atau 2.500 meter kedalaman laut dan ditambah 100 mil dari landas kontinen. Lalu selanjutnya ada laut lepas. Dan laut lepas ini tidak terikat dengan negara apapun. Jadi laut lepas ini itu kawasan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Lalu lanjut ke
ke peta wilayah Republik Indonesia menurut UNCLOS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996, dapat dilihat bahwa garis-garis kuning ini merupakan perairan Nusantara dan yang warna biru ini, mark yang warna biru ini merupakan perairan ZEE. Lalu kita masuk ke kasus illegal fishing di Natuna. Kasus illegal fishing di Natuna. Pada kasus ini bermula saat Dit Pol Air Baharkam mendapat informasi dari Subdit Intel Air pada tanggal 1 Juni 2021 bahwa terdapat tanda-tanda keberadaan kapal yang berbendera Vietnam. Kemudian Dit Pol Air Baharkam Polri mengerahkan kapal Bisma 8001 untuk berpatroli di Laut Natuna Utara pada Jumat 5 Juni 2021. Kapal yang ditangkap oleh kapal Bisma 8001 tersebut menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna dari malam hingga dini hari. Dan Direktorat Polisi Air pada Korps Pol Airut Baharkam Polri mengamankan 2 kapal dan 17 anak buah kapal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain itu ditemukan pula pada kapal KG 90720 TS dinahkodai oleh Nguyen Tan dan KG 93039 TS dinahkodai oleh Dang Tani Tiruyen yang keduanya merupakan warga negara Vietnam, serta ikan hasil tangkapan sebanyak 5 kuintal dan alat tangkap berupa 1 set jaring trau dari kapal tersebut. Dan diketahui kedua kapal ikan asing tersebut memiliki trik atau rencana operasi yang sama, yaitu bahwa kapal ikan asing tersebut memasuki perairan Indonesia ketika malam hari dan berniat keluar dari perairan Indonesia menjelang matahari terbit untuk menghindari petugas. Oke, lalu ada teori hukum. Dalam kasus illegal fishing, menurut hukum internasional UNCLOS 1982, tidak mengatur tentang tindakan illegal fishing. Namun dalam pasal 73 UNCLOS 1982 lebih mengarah kepada uang jaminan terhadap kapal beserta awak kapalnya. Dengan adanya pasal 73 UNCLOS 1982, menurut kami sangat kurang karena tidak adanya penindakan secara tegas. Lalu kami mengelaborasikan kepada hukum nasional. Nah, dalam hukum nasional ini memiliki tindakan yang sangat tegas diatur dalam pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pasal ini menyatakan Indonesia memiliki fungsi pengawasan penyidikan dan pengawasan perikanan, sehingga Indonesia dapat melakukan pembakaran dan penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti yang kuat dan cukup. Baik, selanjutnya adalah pembahasan kasus. Di poin pertama, tertera bahwa Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 25A tertulis bahwa negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki ciri Nusantara dengan wilayah, batas-batas, serta hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Poin kedua, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak penuh atas kedaulatan wilayah perairannya seluas 12 mil dan hak berdaulat terhadap perairan zona ekonomi eksklusif, zona tambahan, dan landas kontinen. Poin ketiga, UNCLOS adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut internasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 berisi tentang ratifikasi dari UNCLOS 1982. Poin keempat, UNCLOS 1982 menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZEE atau zona ekonomi eksklusif meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, baik itu hayati dan non-hayati. Yang kedua,
membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan. Yang ketiga, pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya. Yang keempat, mengadakan penelitian ilmiah kelautan. Di poin kelima, UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum laut teritorial serta suatu negara, akan tetapi tidak mengatur secara tegas tentang illegal fishing. Poin selanjutnya, illegal fishing adalah penangkapan ikan tanpa izin yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Di poin berikutnya, illegal fishing secara jelas dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang telah diadopsi beberapa ketentuan hukum internasional dari UNCLOS 1982 dan telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Selanjutnya, di poin berikutnya, Undang-Undang Perikanan telah mendeskripsikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan illegal fishing, yakni tentang kewajiban setiap orang untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pelanggaran kepemilikan, dan penggunaan kapal dengan menggunakan alat tangkap atau alat bantu yang tidak sesuai ukuran, syarat, standar, dan dilarang. Next. Masih dalam pembahasan kasus, poin selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2021, Direktorat Polisi Air pada Korps Baharkam Polri dengan menggunakan kapal Bisma 8001 melaksanakan patroli perairan di Laut Natuna Utara dan mendeteksi 2 unit kapal ikan asing dengan bendera Vietnam yang tertangkap tangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Poin selanjutnya, sebagaimana yang diterapkan pada pasal 58 tentang hak-hak kewajiban negara lain di zona ekonomi eksklusif, ialah negara lain harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan konvensi sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan. Poin selanjutnya, apabila ada yang merampas hak negara lain, terutama laut seperti contoh kasus di atas, akan dijerat pasal 92 JO, pasal 26 ayat 1, bagian keempat, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, JO pasal 5 ayat 1 huruf B, JO pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan atau pasal 85, JO pasal 9 ayat 1 JO pasal 5 ayat 1 huruf B, JO pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Poin selanjutnya, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara, pantai di laut, teritorial ataupun wilayah perairan suatu negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam pasal 2 UNCLOS 1982 bahwa negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya, bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran, yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, PBB telah menghasilkan hukum laut perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi PBB yang berlangsung pada tahun 1973 sampai 1982 dan UNCLOS yang diberlakukan pada tahun 1994. Lalu sejak tahun 2014, Indonesia telah memiliki pedoman hukum wilayah laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau.
Lalu illegal fishing sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Perikanan. Keberadaan undang-undang tersebut merupakan landasan untuk memutuskan persoalan hukum terkait dengan tindakan illegal fishing. Undang-undang Perikanan ini telah mengadopsi beberapa ketentuan hukum internasional mengenai kelautan yang salah satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Convention on the Law of the Sea 1982, dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Lalu pasal 73 ayat 1 Unclos 1982 menjelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Unclos 1982. Lalu, penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Fishing di ZEE memiliki upaya tersendiri. Hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai, juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Lalu Unclos 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut, teritorial, maupun ZEE suatu negara. Akan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana illegal fishing. Implementasi Unclos 1982 dalam hukum nasional diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia tentang wilayah laut Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan dan illegal fishing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang mengatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di ZEE yang diimplementasikan dalam UU Perikanan. Yang terakhir, penegakan hukum terhadap kapal KG 90720 TS dan KG 93039 TS yang melakukan tindakan illegal fishing di ZEE Indonesia diberikan sanksi berupa pidana denda tanpa adanya pidana penjara. Hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.